dari balik kabut yang pohon-pohon kan pada tinggi-tinggi bang, pohon tinggi menjulang, akar-akar yang keluar dari tanah gitu kan. Di balik kabut itu gue nggak tahu kenapa mata gue tertuju pada satu titik. Gue perhatiin lagi, nggak tahu. Tiba-tiba yang tadi gue perhatiin itu udah ada di depan mata gue. Dan yang bikin gue kaget, sosok laki-laki tua yang tadi gue lihat di bawah ada di depan mata gue. Dan pas kantong jenazah dibuka, Hildan pertama kali gue lihat dan juga Raya itu, kalau bisa gue gambarin Bang Mange, 7 hari dingin, 7 hari panas, kayak apa ya, kayak ikan dimasukin ke dalam oven. Itu udah gimana sih, udah hancur bang, lembek lunak gitu Bang Mange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Di kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Bekasi. Pasti teman-teman semua udah pada kenal nih siapa narasumber gue pada malam kali ini. Langsung aja kita sapa nih narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Lukas. Malam Bang Mange. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik Bang. Sehat ya Bang ya? Sehat terus Bang. Udah lama banget kita nggak ketemu nih. Bener. Ya? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah Ya, ya, 3 tahun ke 4 tahun nih. Bener. Nah di segmen kali ini Bang Lukas pengen menceritakan tentang pendakian di Gunung mana Bang? Kali ini mungkin gue nggak menceritakan tentang pendakian gue sendiri, tapi kali ini gue mau ceritain kisah dari kawan gue. Kejadiannya di Gunung Cermai di tahun 1996. Dan tadi juga Bang, gue udah sempat sebelum gue datang sini yang di calling dari Besok Pagi, gue bilang, Bang, lo aja coba yang ceritain. Nah tapi dia bilangnya, udah Bang Lukas aja yang ceritain, gak apa-apa. Dan memang kebetulan cerita nanti yang ini bakal gue bawain udah gue tulis di halaman Facebook gue Bang. Itu jadi untuk kali ini gue bakal ceritain kisah Cermai di tahun 1996. Oke, lu bisa langsung simak aja nih video ini sampai habis nih, karena banyak banget nih poin-poin yang bisa diambil dan tentunya bisa menjadikan pelajaran buat kita semua nih. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gunung Cermai tahun 1996 ya Bang? 96 Bang. Wah gokil banget sih ini pendakian teman lu pada saat itu nih Bang. Iya. Nah, lu bisa jelasin gak sih lebih detail lagi hingga akhirnya menjadi tragedi yang cukup memilukan sih buat keluarga tentunya ya, iya, dan benar. juga buat teman-teman yang ditinggalkan nih. Dan di sini kita doakan terlebih dahulu aja kali Bang ya. Iya benar Kita Bang. mulai ke ceritanya. Semoga almarhum ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa nih. Amin ya Allah. Dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan selalu diberi kesabaran nih. Amin. Oke Bang, silakan Bang. Langsung ya.
Cermai 1996. Pada saat itu berjumlah 5 orang Bang Mange. Ada Maulana Zaki, Hildan Rahmadi, Muhammad Raya, Ahmad Fajar. Dan kebetulan di cerita ini gue nulis nama gue sendiri, Lukas Priyatna, sebagai narasumber di cerita ini. Berawal dari Zaki yang punya tenda, punya bokapnya. Dia bilang pada saat itu lagi liburan sekolah nih Bang. Kejadiannya di tahun 96 itu posisinya masih SMP kelas 2. SMP kelas 2. Nah, Zaki punya inisiatif, gimana kalau kita muncak aja yuk gitu. Nah, memang kebetulan di sekolah gue ini deket sama Gunung Cermai. Gunung Cermai. Nah, akhirnya yaudah kenapa nggak kita muncak ke Gunung Cermai aja. Waktu itu masih pada lebaran, masih suasana Idul Fitri, masih pada libur semua anak sekolah kan. Yaudah kita muncak ke Gunung Cermai. Di sana ada Zaki, gue, sama Ahmad Fajar bertiga. Karena memang kebetulan gue nggak balik ke Bekasi waktu itu. Yaudah tuh, nggak seru nih kalau cuma bertiga. Gimana kalau kita ngajak 2 atau 3 orang lagi. Jadi akhirnya kita ajak Hildan Rahmadi sama Ahmad Fajar. Nah kebetulan mereka tinggal di kota Jakarta. Kontak lah akhirnya, kontak sama mereka berdua dan mereka juga mau nih muncak ke Gunung Cermai pada saat itu. Kita kumpul di tempatnya Zaki waktu itu hari Kamis. Kumpul hari Kamis. Rencana kita bakal muncak tuh di hari Jumat waktu itu. Yaudah, dari sana singkat cerita hari Kamis tibalah. Gue udah ada di rumahnya Zaki, gue, Zaki sama Ahmad Fajar waktu itu sambil nunggu si Hildan. Dia minum kopi, kita makan singkong rebus waktu itu. Nggak lama sore hari Hildan sama Raya nyampe. Yaudah kita semua udah tegur sapa, masuklah ke kamarnya si Zaki. Gue tanya nih satu-satu, lo udah izin sama orang tua lo belum? Nah dari 5 orang temen gue ini, kalau si Raya sama Hildan bilangnya nggak muncak Bang, bilangnya cuma jalan-jalan doang, jadi nggak ngizin muncak. Yaudah terus gue tanya si Raya juga kagak izin muncak juga. Terus gue tanya Zaki, yang tuan rumah, gue juga nggak izin muncak, nggak bakal dibolehin sama orang tua gue. Jadi akhirnya mereka berempat tanya ke gue, lo sendiri gimana Kas? Pikir gue pada saat itu cuman muncak doang, ngapain pakai izin gitu. Yaudah jadi 5 orang ini kita nggak ada yang dapat izin dari orang tua gitu. Yaudah nggak apa-apa, kita abaikan karena memang posisinya masih muda, masih nakal, masih bandel. Jadilah kita abaikan hal-hal yang kayak begitu. Udah tuh malamnya kita packing. Waktu itu kita tidak ada yang punya tas keril, jadi cuman bawa tas sekolah masing-masing satu Bang. 5 orang masing-masing bawa tas sekolah satu-satu. Nah ke puncak kita nggak punya kompor, kita nggak punya seperti peralatan yang sewajarnya pendaki lah, nggak punya. Dan juga kita nggak punya pengalaman untuk mendaki, baru pertama kali mencoba ke Gunung Cermai. Jadi yang kita bawa cuman rokok, kopi, gula, gelas-gelas plastik, sama cemilan roti, kacang, dan termos air panas, dan 2 tenda pramuka gitu Bang, yang segitiga gitu. Yaudah akhirnya kita packing malam. Zaki bilang habis sholat subuh kita jamaah langsung kita berangkat, biar orang tua gue nggak tahu. Yaudah jadi kita berlima diem-diem dari orang tuanya Zaki nih. Yaudah tuh tidurlah kita. Singkat cerita azan subuh berkumandang, kita masuk kamar mandi, kita wudhu, kita sholat berjamaah. Udah habis dari situ kita siapin lagi perbekalan, udah siap kita berangkat. Kebetulan kita berlima ini memakai jalur Linggarjati, tapi kita tidak melewati pos Simaksi karena kita mikirnya kita Kamsi
kita anak situ, kita anak negeri situ, udah kita bebas-bebas aja berangkat gitu. Pada saat itu nggak kepikiran buat simak dan segala macam, nggak ada. Berangkatlah kita, berangkat, udah masuk gerbang hutan rimba, semakin ke dalam, sampai beberapa jam berjalan, bertemu kayak sebuah pendopo. Kalau mungkin sekarang disebutnya apalah gitu, gue lupa nama posnya itu apa. Pokoknya kayak ada sebuah rumah gubuk gitu. Nah itu pemberhentian pertama. Nah di situ kita bikin kopi ini bang. Kita bikin kopi 5 gelas, kita seduh satu-satu sambil ngerokok. Itu sambil nikmatin kopi dan istirahat kan. Nah dari ujung sana gue lihat ada pergerakan. Makin gue liatin lagi, makin gue liatin, tiba-tiba gue lihat ada sosok laki-laki, tapi kayak layaknya petani lah bang, pakai camping, pakai baju petani, tapi nggak pakai alas kaki, terus bawa keronjong ya, kalau di belakang itu keronjong buat naruh tanaman, buat tanaman, bawa keronjong, nyamperin gue, dan dia bilang pakai bahasa Sunda, ngomong sama gue, jangan macam-macam di gunung ini. Tatapannya sinis, marah banget sama gue bang. Nah, gue bingung, gue nggak macam-macam di gunung, gue cuma mau muncak gitu kan. Dan dari situ dia cuma ngomong kayak gitu dong, dan turun ke bawah. Ya mungkin pikir gue kan ya petani gitu kan, apa habis iniin tanaman dan segala macam, apa nyari kayu bakar pikir gue gitu kan. Jadi dia turun ke bawah tuh bapak itu, terus gue tanya sama anak-anak yang lain, tuh bapak kenapa ya, kok marah ya? Nah 4 orang kawan gue aneh, bilangnya bapak-bapak itu nggak ada marah-marahnya, malah ramah, senyum, tegur sapa, hati-hati di jalan. Tapi penglihatan gue, dia marah sama gue bang. Gue sempat bilang, tuh bapak-bapak marah sama gue, masa lu beda sih? Asli kas, dia bapak-bapak itu baik, senyum kok sama kita kok, ngucapin apa, hati-hati di jalan, kayak gitu-gitu. Udah kata teman gue, kata Jaki bilang, udah kas, lu salah minum obat kali, udah jalan lagi. Udah kita kopi kita habisin, kita pungutin lagi gelasnya, kita bawa, kita lanjut lagi perjalanan. Gue dalam hati masih mikir kayak gini bang, nih bapak kenapa marah sama gue ya? Tapi kok ke-4 orang kawan gue pandangannya berbeda gitu. Ya udahlah, mungkin memang penglihatan gue aja salah gitu kan. Udah lanjut lagi kita perjalanan dari pas pos, mungkin sekarang namanya Condong Amis mungkin bang. Nah dari situ jalan lagi, itu jalan udah semakin menanjak. Mungkin sekarang bisa disebut kayak tanjakan Bapak Tere, terus lanjut ke tanjakan Seruni gitu kan ya. Mungkin jalan semakin menanjak, nggak ada jedahnya lagi, terus lagi menanjak, sampailah kita di sebuah bongkahan batu. Mungkin sekarang disebut Batu Lingga. Kalau sekarang di sebuah batu itu kita berhenti, gue minta break karena gue capek. Break dulu yuk, capek. Nggak usah bikin kopi lagi, yang penting nge-break aja. Udah, bakar rokok lagi. Itu kalau narasmen gue bilang itu udah mulai sore bang. Udah mulai sore, kayaknya udah masuk asar. Waktu itu udah masuk asar. Gue udah sore banget. Kabut juga udah mulai turun. Nah dari balik kabut yang pohon-pohon kan pada tinggi bang. Pohon tinggi menjulang, akar-akar yang keluar dari tanah gitu kan. Di balik kabut itu gue nggak tahu kenapa mata gue tertuju pada satu titik. Gue perhatiin lagi, nggak tahu. Tiba-tiba yang tadi gue perhatiin itu udah ada di depan mata gue. Dan yang bikin gue kaget, sosok laki-laki tua yang tadi gue lihat di bawah ada di depan mata gue. Masih pakai camping, masih pakai baju ala petani dan tanpa alas kaki, masih bawa pakai keronjong tanaman. Dan lagi-lagi dia ngomong dalam bahasa Sunda, jangan macam-macam di gunung ini. Dengan tatapan yang sama, tapi makin sinis, semakin marah. Suaranya semakin berat,
Di saat itu gue cuma bisa nunduk. Gue nggak berani tatap mata karena sangat tajam, sangat marah. Gue cuma bisa nunduk ini doang. Iya pak, iya pak. Abis dia ngomong kayak gitu, dia turun lagi ke bawah. Logikanya tadi ketemu gue di bawah, dia turun. Tapi gue setelah nyampe di Batu Lingga, dia ada lagi di hadapan gue. Itu dua keanehan menurut gue pada saat pendakian itu. Akhirnya gue tanya lagi sama keempat kawan gue, tuh bapak kenapa ya marah banget sama gue? Dan lagi-lagi jawabannya sama, bahwa bapak itu baik, ramah, dan menyapa kita. Gue dianggapnya halu pada saat itu. Lo halu Kas, lo halu. Udah, lo kecapean, jalan lagi. Di sepanjang perjalanan menanjak, gue berpikir tuh bahwa bapak kenapa marah sama gue. Dah dari situ gue sampai masih dilema pada saat itu. Terus lagi kita jalan menanjak, sampailah kita di puncak Gunung Cermai. Posisi sudah semakin gelap dan gue alhamdulillahnya pada saat itu gue masih bisa nikmatin sunset. Matahari turun perlahan dan gue membawa pada saat itu. Sambil nikmatin sunset, gue bakar kan. Dan gue isep. Karena mungkin aroma yang dikeluarkan dari si ini kesebar terciumlah sama Hildan dan sama Muhammad Raya, kawan gue dua orang yang dari Jakarta ini. Nyamperin lah mereka. Wah Kas, lo beginian gak bilang-bilang. Ya ini cuman segini doang, ini lo habisin. Nah, si Hildan sama Raya udah habis diriin tenda. Tenda satu sudah berdiri dan tenda yang terakhir tinggal tendanya si Zaki sama tendanya yang kawan gue satu lagi. Betul masih ribet dari diriin tenda. Ketika si Raya sama si Hildan mereka bakar, gue nyamperin si Zaki sama Fajar berdua. Nah akhirnya gue bantuin masang tenda. Nah kita masang tenda itu saling berhimpitan, tidak berhadapan-hadapan, saling berhimpitan aja. Posisinya jarak gue diriin tenda itu cuman 5 meter dari kawah Cermai. Gue nggak tahu menahu tentang peraturan tidak bisa mendirikan tenda di puncak Cermai, gue nggak tahu. Karena memang gue memang niatnya cuman mau muncak doang. Pada situ memang masih SMP juga, jadi pengetahuan masalah pendakian benar nggak ada sama sekali. Jadi gue mendirikan 2 tenda itu 5 meter di kawah bibir Cermai jaraknya. Udah tuh matahari sudah terbenam, hari sudah gelap. Zaki sama si Fajar di tenda sebelah kiri, gue ada di tenda sebelah kanan. Gue tiduran. Gak lama si Hildan nyamperin. Gue tanya dong, Raya mana? Tuh lagi main api. Gue sempat keluar, iya si Raya lagi mainan api. Mungkin karena memang halusinasi dari efek, jadi bikin dia ya senang-senang aja sendiri gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, orang nggak jauh-jauh ini kok. Akhirnya gue kembali tiduran nih karena emang gue lelah banget waktu itu bang. Waktu itu gue lelah banget. Nah selang beberapa lama Raya buka tenda. Kas, anterin gue kencing yuk. Posisinya pada saat itu gue capek. Jadi gue bilang sama Hildan aja no, gue capek banget Ray. Jadi yuk, gue juga mau kencing kata Hildan gitu. Udah akhirnya mereka lah berdua jalan. Posisinya bang, gue di situ cuman bawa senter 2, senter aluminium zaman dulu. Kalau dia nyalain tek, cuman kuning doang gitu deh. Buat gede-gede. Cuman, iya bener ya buat gede-gede. Ada 3 biji, 2 biji tuh ya. Ya gue gitu dah. Nah cuman mereka berdua nggak bawa senter pada saat itu. Gue bilang jangan jauh-jauh. Udah, karena mikir memang jangan jauh-jauh karena memang masih ada api juga yang kecil yang dibikin Seraya tadi. Jadi udah, tuh gue diemin tuh mereka berdua. Karena emang gue posisi capek banget. Gue sambil mandang langit-langit tenda gitu kan. Angin di sana kenceng banget bang. Tenda tuh goyang. Di tenda sebelah udah nggak ada suara.
di tendanya si Jaki sama si Fajar udah nggak ada suara. Mungkin tidur pikir gue. Itu gue masih bengong-bengong karena mungkin halusinasi dari efek daun itu, karena gue emang kena juga kan awalnya. Masih bengong-bengong tanpa sadar 1-2 jam Muhammad Raya dan Hildan Rahmadi belum kembali ke dalam tenda. Selama 1-2 jam, seingat gue 1-2 jam lamanya mereka nggak balik. Dari situ gue udah mulai panik. Akhirnya gue coba beraniin diri buat keluar tenda. Gue coba keluar tenda, udah dinginnya puncak Cermai, udah dingin banget waktu itu. Gue lihat udah gelap bang, udah nggak kelihatan sama sekali apapun, kagak kelihatan sama sekali, nggak ada kelihatan apa-apa. Akhirnya gue coba jalan melipir ke tenda si Jaki sama si Fajar. Gue pikir mereka berdua ada di tendanya Jaki sama si Fajar, mungkin tidur di situ. Gue dikerjain, pikir gue gitu kan. Ternyata gue buka tendanya Jaki, cuman ada Jaki sama Fajar lagi tidur. Mereka berdua nggak ada. Akhirnya gue bangunin dong. Gue bangunin Jaki sama Fajar, gue bangunin. Zak, Jar, bangun. Loh, kenapa Kas? Si Hildan sama Raya kemana ya? Lah, bukan ada di tenda lo? Tadi bilang sama gue mau ngencing. Cuman ini udah 2 jam nggak balik-balik. Udah 2 jam lamanya balik-balik. Kita cari yuk, gue bilang gitu. Kita cari yuk. Baru banget gue mau keluar, si Jaki ngomong, Jangan malam ini, ngeri ada binatang buas. pikiran gue pada saat itu, yang namanya hutan mungkin ada macan, mungkin ada binatang-binatang yang lain yang bakal nyelakain gue bertiga gitu kan. Jadi gurung ini bang, niat gue bertiga nih buat nyari si Hildan sama Raya pada malam itu. Kita tunggu aja sampai pagi baru kita cari. Yaudah, kita sepakat bertiga pada saat itu kita tunggu sampai pagi. Singkat cerita, nggak tahu ini halusinasi gue atau tidak bang, gue ngedengar sayup-sayup suara azan. Kalau kita pikir lagi sekarang, di ketinggian 3000 lebih, mungkin nggak sih bang terdengar suara azan? Tapi gue berpikirnya itu memang suara azan. Dan gue berpikirnya lagi, baiknya, oh ini sudah mau pagi, gue jadi bisa cari temen gue lebih cepat. Nah, dari selang gue dengar suara kumandang azan itu, dari selang itu gue tungguin lagi, gue intip dari balik jendela tenda, udah lumayan terang. Akhirnya gue bangunin nih, Zaki sama Fajar gue bangunin. Jar, bangun. Udah pagi. Yuk, cari yuk. Akhirnya kita bertiga bangun, keluar dari tenda, pakai sepatu sekolah, keluar dari tenda. Kita cari ke kiri tenda, kita cari ke kanan tenda, ke belakang tenda, sampai ke bibir kawah Cermai. Dan gue nggak menemukan jejaknya. Gue sempat teriak-teriak bertiga, Hildan, Raya, nggak ada. Nggak ada jawaban sama sekali bang, nggak ada jawaban sama sekali pada saat itu. Kita coba cari sampai matahari lumayan agak terik pada saat itu. Terus akhirnya kita sepakat memutuskan untuk turun dan ngadu ke pihak Linggarjati. Gue bawa tasnya Hildan, si Fajar bawa tasnya Raya, Zaki bawa tas yang berisi 2 tenda. Dan kita lepit lagi, tenda kita masukin. Sampah kita tinggal bang. Sampah gelas, jadi gelas-gelas kayak plastik, bukan plastik aqua bang, bukan plastik gelas plastik tuh yang warna-warni. Nah gelasnya kayak gitu, itu kita tinggal. Termos tetap kita bawa. Dah, kita turun. Sampailah kita di sebelum base camp Linggarjati itu sekitaran jam 4 atau setengah 5 bang. Langsung gue bilang, ketemulah abang-abang. Ketemu abang-abang itu, gue ceritain kronologi kejadiannya. Dari sana, gue akhirnya dirundung ke base camp Linggarjati. Dari di base camp Linggarjati, akhirnya gue dipertanyakan bagaimana kronologi ceritanya. Akhirnya gue ceritain juga.
gue juga tidak melewati pos penjagaan pada saat itu. Kejadiannya jam berapa gue ceritain juga. Nah akhirnya dari pihak Linggarjati itu membentuk sebuah tim. Seingat gue ada 10 orang. Ada 10 orang, ada tim SAR-nya, ada relawannya, ada beberapa orang warga. Sore hari itu langsung meluncur ke Gunung Cermai. Pada saat itu juga, hari itu juga, gue bertiga mau ikut. Tapi ditahan sama pihak Linggarjati pada saat itu. Kamu di sini aja. Kami masih butuh keterangan. Udah. Akhirnya gue ditahan di basecamp Linggarjati. Entah berapa jam malam, jam berapa gue juga nggak tahu. Tapi gue dapat komunikasi itu dari pihak dari radio, bang. Radio. Baru sampai di pertengahan gunung di Cermai hujan. Dan hari pertama pencarian dihentikan. Ya sudah. Ini kan kita istirahat. Gue nggak bisa istirahat pada saat itu. Dilanjutkan di hari kedua. Di hari kedua ditambah lagi personilnya. Menuju ke Gunung Cermai. Masih ada tim SAR-nya juga, relawannya juga, masih ada warga setempat juga yang ikut pada saat itu. Udah, di sana luncurlah tim SAR menuju Gunung Cermai. Dan sampai malam hari pun, bang, belum ada jejaknya sama sekali. Belum ada kabar sama sekali. Dan sampai malam hari pencarian akhirnya dihentikan. Dan sampailah kita di hari ketiga. Di hari ketiga ditambah lagi personilnya. Cuaca di sana, kalau menurut yang ada di Gunung Cermai, cuacanya makin ekstrem. Cuacanya semakin tidak memungkinkan untuk pencarian pada saat itu. Tapi tim SAR memutuskan untuk tetap mencari di hari ketiga. Carilah sampai di mana gue dapat kabar ada beberapa orang yang sudah sampai di puncak Gunung Cermai. Cari sampai di pelipiran kawah Cermai itu, masih juga tidak ditemukan jejaknya. Masih tidak ditemukan jaket atau apalah yang bakal bilang, oh gue ketemu nih orang gitu. Nggak ada sama sekali, bang, di hari ketiga. Dan fatalnya lagi, dan yang bikin gue sedih, asik gue kalau bisa ngebayangin pada saat itu, pihak Linggarjati memutuskan untuk menghentikan pencarian. Gue pada situ gue sampai mohon-mohon, bang, gue sampai sujud. Pak, tolong teruskan pencarian, cari teman saya. Gue masih berpikir gini, bang, setidaknya seandainya pun memang sudah tidak ada, setidaknya gue masih bisa ngelihat jenazahnya. Itu aja yang gue pinta. Namun dari pihak Linggarjati bilang sama gue, Zaki sama Fajar untuk merelakan, karena posisinya personil yang sudah lemah, alat yang tidak mumpuni. Itu aja sih, bang, sebenarnya 2 faktor itu. Karena memang setiap harinya kan ditambah lagi personil. Karena memang di Gunung Cermai pada saat itu cuacanya lagi ekstrim bener. Di basecamp nggak terlalu deras, cuman di puncaknya gila-gilaan, di puncaknya kacau. Kalau menurut gue denger dari radio kayak gitu. Akhirnya dari ketua tim SAR bilang sama gue, Zaki dan Fajar, Ada yang tahu di mana alamat atau ada yang bisa dihubungin gak dari pihak korban? Nah akhirnya gue kasih nih nomor teleponnya si Hildan, kawan gue satu. Dari sana ditelepon lah keluarganya Hildan, bilang kalau anak bapak sudah hilang di Gunung Cermai selama 3 hari. Kami dan di hari ketiga ini dari pihak Linggarjati memutuskan untuk menghentikan pencarian. Ngomong ke keluarganya Hildan. Setelah itu keluarganya baru menghubungi keluarganya Raya, Muhammad Raya. Nah dari sana dan dimohon dari pihak keluarga untuk datang ke pihak Linggarjati, ke basecamp Linggarjati, basecamp Linggarjati.
Hari ketiga sudah berlalu, gue cuma bisa natapin puncak Gunung Cermai yang tertutup awan hitam pada saat itu. Gue nggak tahu itu jam berapa. Gue lihat ada 2 mobil, satu warna putih, satu warna hitam. 2 mobil itu, dan ternyata mereka orang tua dari Hildan dan juga Raya. Orang tuanya datanglah ke basecamp Linggarjati. Gue kan disembunyiin dulu bang, dan gue akhirnya dipanggil nih. Gue bertiga dipanggil untuk nemuin keluarganya dari Hildan dan juga Raya. Gue udah ketakutan bertiga. Akhirnya gue bilang, udah, gue yang bertanggung jawab. Karena bagaimanapun, gue mikir kayak gini bang. Seandainya gue mau nemenin mereka, mungkin gak bakal kejadian kayak gini gitu loh. Jadi gue ngebatin dalam hati gue, ini salah gue, ini salah gue, ini salah gue. Gue harus bertanggung jawab. Kenapa gue gak nemenin mereka gitu. Udahlah, akhirnya yuk kita jalan bertiga. Gue langsung sungkem sama nyokapnya Hildan pada saat itu. Gue bilang, Ibu, Lukas minta maaf. Gara-gara Lukas, Hildan hilang. gue ceritain juga kronologinya. Si Raya minta anterin buang air kecil, ditemenin sama Hildan, dan sampai sekarang nggak balik-balik ke tenda. Dari sana nyokapnya Hildan bilang sama gue, ini bukan salah kamu, ini salah anak ibu. Andai aja anak ibu bilang untuk muncak ke Gunung Cermai, nggak bakal ibu kasih izin. Sekali lagi, izin orang tua itu udah sakral menurut gue pada sampai saat ini. Gue masih berpikir, ini salah gue, ini salah gue, ini salah gue. Dan yang paling haru lagi yaitu tadi dari tim SAR menyatakan untuk menghentikan pencarian. Namun dari orang tuanya Hildan, jadi orang tuanya Hildan bukan orang sembarangan di negeri kita bang. Pada zamannya, pada tahun 1996, bukan orang sembarangan. Orang terpandang lah ya. Orang terpandang benar. Jadi orang tuanya Hildan bilang sama ketua tim SAR yang di sana, teruskan pencarian. Orang tuanya Hildan nelfon tim SAR dari luar negeri, minta bantuan dari sana. Alat yang mumpuni, semuanya, perbekalan, urusan tim SAR, semuanya dipenuhi pada saat itu. Jadi hari keempat dilanjutkan lagi pencarian dengan personil, jumlah personil yang lumayan banyak. Di hari keempat gue lihat itu banyak banget bang, banyak banget. Itu baju orange tuh banyak banget tuh deh. Sampai TNI pun turun tangan pada saat itu. Dari keempat dilanjutkan lagi pencarian. Namun lagi-lagi gue harus menelan pil pahit. Nggak ada kabar juga di hari keempat. Sehingga cerita malam hari dihentikan lagi, lanjut di hari kelima. Dan hasilnya tetap nihil. Sampai di hari ke-6 hasilnya juga sama bang Mami. Hasilnya tetap nihil. Sampai di mana di hari ke-7 dengan rasa yang sudah sangat putus asa pada saat itu. Di hari ke-7 tetap dilakukan pencarian. Dan gua dapat kabar dari radio yang ada di basecamp Linggarjati pada saat itu, ada kabar gembira. Ada 2 orang jenazah yang ditemukan di dalam kawah Cermai, menyangkut di bebatuan. Akhirnya karena sudah dapat bantuan tim SAR dari luar, meluncurlah helikopter ke puncak Gunung Cermai pada saat itu dan dilakukan evakuasi. Dari evakuasi itu berlangsung, gue masih dengar dari radio juga, dibawalah ke basecamp Linggarjati. Sebelum dilakukan otopsi, gue beserta keluarga suruh datang ke menengok jenazah tersebut. Ini mereka atau bukan? Dan pas kantong jenazah dibuka, Hildan pertama kali gue lihat, dan juga Raya.
itu kalau bisa gua gambarin Bang Mange, 7 hari dingin, 7 hari panas, kayak apa ya, kayak ikan dimasukin ke dalam oven. Itu udah gimana sih, udah hancur Bang, lembek lunak gitu Bang Mange. Itulah yang gue lihat pada saat itu. Dan di hari ke-7, meskipun memang 2 kawan gue sudah tidak bernyawa lagi, tapi alhamdulillahnya gue masih bisa ngeliat jenazahnya gitu Bang. Nah dari situ sudah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi Bang. Nah sekarang gue ceritain kronologi aslinya dari pihak forensik nih Bang, sama otopsi. Ini spesial gue kasih buat besok pagi. Oke, thank you. Gue lanjut nih Bang ya. Jadi pihak forensik dan otopsi bilang sama gue pada saat itu, sama pihak keluarga, Pada malam hari saudara Raya dan saudara Hildan kencing posisinya ada di bibir Kawah Cermai. karena malam hari nggak terlihat, si Raya tergelincir Bang, melangkah satu, berpijak 1 langkah, namun itu udah bibir kawah, udah bibir kawah. Nah si Hildan ngelihat, berusaha untuk nangkep, namun malah ke bawah Bang, malah ke bawah, ke pelanting. Nah jenazah yang pertama kali ditemukan memakai jaket warna hijau itu adalah Hildan Ramadi. Hildan Ramadi kalau menurut pihak forensik, pihak otopsi bilang Hildan Ramadi sempat bertahan 1 hari. Jadi pada saat gue mencari pada pagi hari itu, harusnya gue dengar suara dia. Jadi dia masih hidup 1 hari, masih bertahan 1 hari. Namun karena tangannya patah, mungkin karena tergelincir hebat Bang, tangannya patah, udah nggak kuat bertahan di hari kedua. Kalau jenazah yang kedua ditemukan memakai jaket warna merah, itu Muhammad Raya. Kalau Muhammad Raya meninggal di hari itu juga, Jadi posisinya Hildan di atas, Muhammad Raya ada di bawah. Dan yang pada saat pengangkatan jenazahnya itu karena memang sudah lunak, jadi tidak bisa diangkat menggunakan tandu, jadi langsung pakai helikopter itu. Jadi pas pengangkatan itu, maaf nih Bang, jari kelingking Hildan putus. Namun diambil dan dimasukkan ke kantong jenazah, dibawa Bang pada saat itu. Udah itu menurut dari pihak autopsi dan juga forensik. Nah setelah diotopsi, otopsi itu selesai, otopsi itu dimandikan, dimasukin layaknya seorang jenazah, disolatkan di salah satu masjid yang ada di sana. Itu baunya masih sangat menyengat Bang. Itu padahal sudah dikasih kamper, sudah ditaburi kopi juga biar nggak terlalu menyengat awalnya. Tapi karena sudah 7 hari lamanya, jadi baunya sangat-sangat menyengat. Dan semua di lingkup masjid itu semua mencium aroma itu. Nah pada saat udah selesai disolatkan, dan akhirnya 2 jenazah itu dibawa memakai ambulan dan dimakamkan di kediamannya masing-masing. Dan cerita itu selesai Bang. Kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih Bang, kita doakan dulu nih, semoga almarhum siapa nih? Hildan Ramadi dan Muhammad Raya. Semoga almarhum Hildan Ramadi dan Muhammad Raya ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya Allah. Dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan kesabaran tentunya. Amin ya Allah. Wah, tahun 96 Gunung Cermai Gunung Cermai. Dan memang kasus ini nggak banyak orang tahu. Kayak agak
dikit. Karena yang tadi keluarga dari Hildan Ramadi bukan orang main, bukan orang sembarangan. Orang terpandang lah, Orang pada terpandang. masanya, Bang. Pada masanya. Gitu. Berawal dari cuma kisengan mungkin Bang, Kisengan. liburan semester ya. Iya. Liburan lebaran tadi. Lebaran, masih dalam hari raya Idul Fitri pada saat itu. Berarti masih bawa Astor Bang ya, logis. Masih, iya bawa snack. Orang cuman ke atas cuman bawa gelas, terus kopi, gula, sampai termos air panas. Berarti itu bukan apa sih persiapan buat mendakinya itu nggak Bukan. ada sama sekali. Nggak ada. Itu mah kayak camping ground aja kalau kayak gitu. Kayak di depan rumah kita Dan ngopi. tadi lu sempat bilang bahwa saja di pendakian itu nggak ada yang bawa kompor gitu, Nggak yang bawa beras atau Nggak ada. semacamnya nih. Nggak ada. Berarti cuma snack-snack Cuman aja. snack. Pokok bawa roti, bawa air mineral, bawa kopi, gula, sama termos air panas. Nah, yang di sini gue pertanyaan Bang, sempat bawa biji ketapang nggak Bang? Nggak ada. Kan hari raya Bang lebaran. Iya, mungkin di sana nggak anu kali. Nggak ada biji ketapang kali, biji salak kali. Ternyata emang bener banget ya Bang, dari sepengalaman pendakian juga ya sempat bilang restu orang tua itu penting banget. Wah iya. Sakral, gue bilang sakral. Sampai sekarang gue masih percayakan hal itu. Gue masih percaya. Gue sampai seumur sekian, Segede gini ya. sebegini nih, gue masih izin orang tua. Maksudnya kalau mau kemana-mana tuh. Gue pasti izin orang tua. Apalagi ke gunung gue pasti izin. Karena emang orang tua gue tipe orang yang khawatir. Gue soalnya gue nggak kuat udara dingin. Jadi kalau orang tua gue, waduh anak gue naik gunung nih, udah ketakutan aja. Tapi gue udah izin. Gue pasti selalu izin. Berawal dari perjalanan nih, dari awal nih nggak sempet apa kelaporan di pos Bang? Enggak. Jadi mungkin karena kita mikirnya Akamsi. ya kita punya jalur sendiri. Tapi memang memakai jalur Linggarjati. Hingga di mana lo bertemu sama bapak-bapak nih yang mengenakan camping dan memakai pakaian layaknya petani. Seorang Bang. petani bener. Dengan nampang sinis. Iya, tampang sinis marah, tapi cuman ke gua doang bang. Ke empat orang temen lo ini enggak, malah senyum. Malah senyum, malah ramah. Oke. Dan itu terjadi 2 kali. Yang di bawah, Sama di Batulingga ya? yang di Batulingga. Yang di pos yang Condong Amis sama di Batulingga. Situ. Dan dua-duanya ini juga teman lo berempat ini tetap itu sopan ya? Sopan. Ya maksudnya ya nyapa nyapa gitu, gitu ya. senyum, ramah. Ya selayaknya kayak orang ketemu pendaki senyum bang kayak gitu. Tapi kalau menurut penglihatan gua beda. Di sinis. Di sini marah, macam-macam di gunung ini. Kata-kata yang sama dengan bahasa daerah, bahasa Sunda gitu. Tahun-tahun di dia gitunya. Di pos Batulingga ini tatapan matanya Dan matanya itu lebih sinis daripada yang sebelumnya ketemu sebelumnya. Karena gue emang posisinya pada saat gue ketemu yang kedua kalinya, gue nggak berani natap matanya. Itu dia marah banget. Nah di sini yang gue mau pertanyaan, pada saat lu melakukan pendakian itu cuaca bersahabat atau enggak nih Bang? Bersahabat bang, cerah banget. Gue sampai bisa lihat sunset kok. Sampai-sampai lu ngebuka tenda di puncak nih. Sebenarnya itu bukan tempat yang efektif ya buat mendirikan tenda ya, karena emang masih muda. Masih belum lagi cukup memang berpengetahuan nih gitu, minim pengetahuan juga. akhirnya ya. Dan anehnya lagi itu kan masa liburan, nggak ada pendaki satupun bang. Satupun gue nggak nemuin pendaki yang muncak ke Gunung Cermai pada tahun itu. 1996 ya. Mendaki di tahun itu. Iya, masih kalau tahun segitu masih banyak. Tapi gue nggak nemuin satupun pendaki. Dari awal keberangkatan Sampai pulang. Sampai pulang pun gue turun, sampai kehilangan kawan gue itu, gue nggak nemuin pendaki. nggak ada satu orang pun nggak ada. Baru setelah tim SAR ramai, baru ada ada pendaki. Setelah gue ngomong ditanya kronologinya gimana, itu ada pendaki yang datang. Cuman di-cut semua, ditutup ya, buat pencarian. Biar lebih fokus kan. Singkat cerita, lu ngebuka tenda ya bang dengan alat yang seadanya mungkin ya. Iya. Tenda pramuka yang Tenda pramuka yang segitiga bener. Lu ngebawa 2 tenda. Bawa 2 tenda dalam satu tas. Dalam satu tas itu 2 tenda. 2 tenda. Dan di sini yang lu sempet bawa tas kayak carrier gitu belum? Lu Enggak. mungkin belum tahu carrier gitu bang. Pokok yang berhubungan dengan alat pendakian tuh nggak ada. Cuman ya yang dibilang pendakian ya tenda doang, tapi ya tenda pada zaman itu ya kayak itu gitu ya, udah Bang. paling bagus gitu. Tapi berarti nggak
bawa kayak matras atau Nggak ada. gitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Sarungan aja. Gitu. Sarungan. Namanya Akam sih pasti internalnya sarungan sih kalau di Iya, gunung. sarungan bener. Hingga kejadian di mana almarhum ini niat buat minta temenin lu. Iya, pertama minta temenin gua moncing si almarhum Raya tuh. Kes, anterin gua kencing yuk. Tapi karena memang posisinya gua capek banget bang waktu itu bang. Gua bilang sama si Hildan aja no. Dan Nah kebetulan Hildan juga mau kencing kencing. Jadi deh yuk sama gue, nah berdua lah jalan mereka. Tapi dia nggak sempet buat bawa pencahayaan atau penerangan. Nggak ada. Tapi pada saat itu lu bawa step center, bawa. Senter gua dua. Ya Tapi senter dia yang nggak kepikiran aluminium. buat pakai sini gua Nggak bukan ada. dulu buat Nggak. nyari jalan gitu. Agak gede, mungkin mikirnya mancing deket gitu kan. Itu tadi gue bilang batas antara gue sama bibir kawah Cermai itu sekitar 5 meter. Yang pastinya gue nggak tahu berapa. Jaraknya ya 5 meter semuanya. Gila, iya deket. Nah, karena memang posisinya mungkin gelap bang. Ya kalau sekarang kan di tenda Ada lampu ada tenda ya. lampu tenda. Mungkin kalau gue tahu tentang peralatan tenda, mungkin bawa lampu badai kayak gitu kan pada zaman itu kan pasti lampu badai kan. Ya tapi ini nggak sama sekali, belum total gelap. Nah, menurut pengakuan tentang apa tadi yang lu sempat bilang nih, Tim SAR dan forensik. dan forensik. Oh, forensik. Nah, bahwa saja almarhum ini sempat terjatuh ketika mau jalan gitu mungkin. Mungkin pas Satu mau kencing, pijakan lagi. Satu pijakan terjatuh. Berarti yang kaki kanannya ini atau kaki kirinya yang udah masuk duluan gitu. Iya, bentar. Tergelincirlah si Muhammad Raya. Dan Ditangkap sama Hildan Rahmadi. Dan Hildan mungkin nggak kuat ngebadanin bang ya. Iya benar. Jadi ke bawah, keguling. Dan Raya udah meluncur terus ke bawah. Hildan Rahmadi nyangkut di tebing jurang. Tuh. Yang ditemukan pertama ya Hildan Rahmadi dulu yang Yang di atas itu ya, di ya. atas pakai jaket hijau. Yang di sini yang setelah kita tahu bahwa korban ini ada salah satu apa sih namanya organ tubuh ya atau kita misalkan jari ya yang Iya, jari. tercopot gitu mungkin Iya, karena terlalu lama bang. Ya mungkin karena mikirnya ya tahu sendiri lah dinginnya puncak Cermai, panasnya di puncak Gunung Cermai kan tuh emang bener-bener ekstrim banget kan apa cuacanya bang. Begitu ada hawa-hawa belerang juga di sana, hawa panasnya kan. Berarti posisi Muhammad Raya ini lebih bawah, dalam, ya? lebih dalam di Bahwa bawah. saja menurut pengakuan forensik ini si Hildan ini sempat bertahan Satu hari. 1 hari. Setelah kejadian 1 hari masih bertahan. Dan kalau Muhammad Raya ini udah Langsung mungkin meninggal pada saat hari itu juga. hari itu juga ya mungkin karena nggak kuat ngirup aroma Iya. belerang yang Belerang oksigen itu kan bahaya banget bang. Kita di atas Gunung Cermai kan hawanya kalau naik itu, udah bahaya banget. Itu apalagi di jarak yang ya mungkin dibilang beberapa meter ya deket dari itu. banget. Jalur Linggarjati kan kalau kita lihat kan curam banget bang. Ketimbang jalur Palutungan atau Apuy kan, Linggarjati kan curam gitu. Langsung ke bawah gitu. Langsung begitu kan. Wow. Dan ini mungkin karena dia ya kita nggak tahu ya bos saja tadi sempat dokter forensik bilang tangannya itu patah. Iya. Mungkin karena saking sakitnya dia nggak kuat berteriak mungkin bang. Iya mungkin pada saat itu kalau pihak forensik bilangnya sih ya dia bertahan 1 hari karena ada satu tangan yang patah. Jadi mungkin darah atau apa kan kita nggak tahu juga bang. Bisa jadi ya patahnya ini nggak dijelaskan seperti apa patahnya. Mungkin patahnya mungkin atau tulangnya bagaimana kan memang jatuhnya kan Pasti. lumayan Apalagi lumayan pasti. dalam juga, Soalnya curug. curam banget. Ya, mungkin begitu. Mungkin banyak keluar darah. Karena pada saat itu memang gue malam itu gue sempat nyari. Gue dulu sempat bawa senter bang. Gue sempat bawa senter, tapi emang gue nggak nemuin jejak apapun. Kayak kan biasanya kalau di pasir yang diinjak kan pasti ada kayak jejak dikit-dikit gitu bang. Ini nggak ada sama sekali. Dan akhirnya gue mutusin buat cari ke tenda. Dan pas setelah lu buka bangunan tenda temen lu ini dan ternyata menurut temen lu besok pagi aja. Besok pagi aja karena takutnya ada binatang buas. Ya gue lagi berpikir, iya juga ya, ini kan hutan gitu loh. Iya akhirnya udah nunggulah gue bertiga di dalam tenda gitu, sampai pagi hari. Setelah pagi aja lu langsung bergas buat turun mungkin. Tapi lu sempet nyari dulu nggak? Gue sempet nyari dulu sampai kiri kanan tenda belakang. Nah
Di sini yang gue tanyain, lu sempet ngelihat ke arah jurang? Sempet. Ke arah curug, Ke arah bibir kawah Cermai. itu. Iya, gue sempet Dan lu kan ngelihat. nggak ngeliat. Dan sampai tim SAR pun kan sampai ke hari ke-6 udah ada yang sampai ke puncak Cermai juga nggak. Dan di Nggak sini ngeliat setelah lu turun dan 3 hari menjelang itu, lu setiap hari nggak dengar kabar nih. Dan pas ketiga harinya lu ngerasa ya mungkin gimana bang ya, sedih pasti sih bang kalau gitu. Pasti, soalnya yang lebih ini sih rasa bersalah sih bang. Karena emang mengingatnya yang ada di pikiran gue pada saat itu, pada saat Muhammad Raya bilang, "Kas, anterin gue kencing." Itu aja sih, itu terus. Ya gue jadi berpikir, coba aja gue anterin, mungkin nggak bakal terjadi kayak gini. Itu sih yang gue seselin, kenapa nggak gue anterin. Itu aja sih yang gue seselin. Dan setelah orang tuanya tahu ini, bahwasanya orang tuanya ini nggak menyalahkan ya? Enggak, dia menyalahkan anaknya karena tidak izin. Tidak izin dan Kalau seandainya anak ibu izin, nggak bakal ibu izinkan. dan nggak bakal kejadian kayak gini bang. Nggak mungkin. Dan karena ada dari pihak korban yang mungkin orang terpandang di zamannya, Iya, akhirnya pencarian itu ditambah nih. ditambah. Jadi Dilanjutin lagi sampai ketemu sih. Ya, tapi memang diketemukan di hari ke-7. dan setelah dapat bantuan kayak gitu, mungkin peralatannya lebih Mumpuni lagi bang, lebih mumpuni lagi. Mungkin pada saat 1996 itu ya mungkin alat ya seadanya paling bang, terbatas lah. terbatas. Ya paling juga komunikasi ya radio kayak gitu ya, di zaman itulah pokoknya. Ternyata setelah dapat tambahan bantuan ini Lebih ini lagi, akhirnya alhamdulillah ketemu di hari dan ke-7 di dalam kawah nih. dalam kawah Cermai. Dalam kawah Cermai. Bang, di sini yang gue mau pertanyain, apa perasaan lu pertama kali setelah lu ngebuka kantong jenazah itu dan lu ngeliat teman lu udah terbujur kaku mungkin bang, atau mungkin Iya, gimana? pertama kali yang dilihat jenazah kawan gue sih, ya itu tadi balik lagi bang, rasa bersalah gue, rasa bersalah udah. Yang ditemuin udah kayak gini ada, udah lunak bang, udah lunak. Ya bisa dibayangkan lah, 7 hari dingin panas kayak gitu. Kayak ya gimana ya bang, bisa juga sih buat kita ngejelasinnya ya. Iya gitu ya, pokoknya begitulah. Oke nih bang, dan setelah itu tadi yang lu sempat bilang temen lu ini nggak pengen naik gunung lagi nih setelah kejadian kayak gitu. Iya, Sampai sekarang gitu. sampai sekarang trauma sih kalau gua ajakin. Ya masih sih paling ke gunung-gunung kecil gitu, masih ya oke lah ya. masih mau. Dan Karena cerita memang ini juga udah pernah lu ceritain di Facebook lu bang. udah gue tulis. Oke. Udah gue tulis di Facebook sampai tamat. Oke nih bang, dan thank you banget nih bang ya. Lu Sama-sama, Bang Wangi. berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Cermai tahun 1996. 1996. Ya. 1996 gue baru 3 tahun tuh bang. Baru bisa ngerayap. Baru bisa jalan sih. Bisa jalan, ya. Oke nih bang, sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nih buat pendaki-pendaki, terkhusus pendaki pemula nih bang. Ya buat terkhusus buat kawan-kawan yang lagi baru-baru mau mencoba mendaki. Ya kalau lo mau mendaki sebuah gunung itu lo harus tahu dulu itu gunung kayak gimana. Peralatannya lo juga harus ya kalau bisa dikompletin, dilengkapin, terutama buat urusan pribadi dulu. Itu paling utama. Dan yang tadi yang kita juga bahas bang, izin orang tua itu sakral. Penting banget tuh. Itu sakral banget bang. Nah, sampai sekarang lu masih ngelakuin? Masih gue lakuin sampai hari ini, masih gue lakuin. Meskipun gue mau muncak kemana pasti gue lakuin. Gue pasti izin orang tua. Sungkem. Walaupun udah gede kayak gini ya. Gue sungkem bang. Dan pastinya melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman ya bang. Benar. Pada saat itu kan emang lu ya bukannya minim sih bang. Emang Nol pengalaman tentang pendakian nih. Pada saat itu nih bang. Iya, pada saat beda dengan sekarang. beda sekarang. Kita belajar dari sebuah kesalahan bang. Bener bang. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Lukas, dan thank you banget nih Bang Lukas udah pengen
berbagi cerita pengalaman pendakian lu di Gunung Ciremai pada saat itu. Siap Bang Mange. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Lukas. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.